Shalom keluarga damai. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Samas, edisi Kamis tanggal 18 Juni 2026. Tidak ada yang mustahil. Tetap percaya atau menyerah. Di tengah-tengah kondisi negara kita yang sedang tidak baik-baik saja, mungkin akan menambah kekhawatiran kita semua akan bagaimana kehidupan selanjutnya untuk hari-hari ke depannya. Tapi ingat, kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih setia Bapa yang selalu baru setiap hari. Penyertaan, perlindungan, dan berkat-berkat Bapa selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Pagi hari ini kami mau bersekutu bersama, merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Jamah hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan memahami dan dimampukan untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Matius 19 ayat yang 26. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah, segala sesuatu mungkin." Setiap kita masing-masing memiliki pergumulan, memiliki masalah. Selama kita masih bernafas, masih berhubungan dengan sesama kita, pasti akan ada masalah yang kita hadapi. Bahkan masalah yang satu belum selesai, ada masalah lain yang tiba-tiba muncul tanpa kita undang. Itulah realita kehidupan kita di dunia yang fana ini. Masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, dan sebagainya. Kadang kita merasa sudah terlambat untuk memperbaiki kondisi yang ada. Sudah merasa tidak layak, sudah merasa rusak semuanya. Itu semua hanya ada di pikiran kita. Karena kita hanya menyibukkan diri, hanya melihat semua masalah yang ada di hadapan kita. Sehingga kita sering lupa ada Roh Kudus, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali pemikiran kitalah yang membatasi kuasa Tuhan bekerja. Matius 19 ayat 26. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Jangan membatasi kuasa Tuhan terjadi sesuai dengan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita masing-masing. Tugas kita hanya percaya, bersabar dalam menantikan, menunggu jawaban Tuhan. Berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, terus-menerus kita lakukan. Setelah itu, berserah penuh pada kuasa tangan Tuhan. Di saat inilah iman kita diuji. Di dalam penantian yang panjang, seringkali kita jatuh dan menyerah sebelum Tuhan memberikan jawabannya. Sehingga penantian kita terasa semakin panjang. Seperti bangsa Israel, karena kekerasan hatinya tidak percaya dan bersungut-sungut sampai harus menanti
40 tahun berputar-putar di padang gurun. Mengapa Tuhan Yesus tidak langsung menjawab doa-doa kita? Karena melalui proses Tuhan, kita dibentuk menjadi pribadi yang tahan uji, yang tidak mudah menyerah, selalu memiliki pengharapan karena percaya akan kuasa tangan Tuhan. Saya ingin men-sharingkan perjalanan kehidupan saya bersama Tuhan. Bukan hal yang mudah untuk dilewati. Tetapi Tuhan sekalipun tidak pernah mengecewakan saya. Penantian saya ada yang sudah puluhan tahun saya gumulkan. Satu persatu digenapi. Membuat saya semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus memang ada dan benar-benar hidup. Kasih Tuhan benar-benar abadi. Apakah pergumulan dan masalah saya sudah habis? Jawabnya, masalah tetap ada dan masih banyak, tapi tidak membuat saya berkecil hati atau berputus asa, karena saya percaya dan sudah membuktikan puluhan tahun kalau saya ada sampai saat ini, semua karena anugerahnya. Roh Kudus selalu hadir untuk kita semua. Tetap percaya, supaya kita selalu memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Sehingga ada sukacita yang boleh kita rasakan di tengah-tengah masalah yang masih kita hadapi. Matius 19 ayat 26. Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatunya mungkin. Salah satu mujizat yang terjadi pada tahun 2009 saat liburan Lebaran, kira-kira 17 tahun yang lalu. Saat saya sekeluarga pergi ke Bali naik mobil. Liburan sudah selesai saat perjalanan pulang ke Surabaya, tepatnya di Kabupaten Jembrana, Bali. Ban mobil yang saya tumpangi tiba-tiba meletus, dan mobil yang dikendarai suami saya oleng tidak terkendali. Dari arah yang berlawanan ada bis dengan kecepatan tinggi. Kebetulan pas di tikungan, kejadian itu begitu cepat, tabrakan terjadi dan suaranya begitu keras, menggelegar. Mobil yang saya tumpangi terseret oleh bis tersebut, dan secara perlahan bis tersebut berhenti, dan mobil saya pun berhenti. Penduduk setempat pada mendatangi lokasi kami, dan mereka semua mengatakan bersyukur sekali keluarga saya selamat, karena daerah tersebut rawan kecelakaan dan hampir semua kejadian di tempat tersebut korbannya meninggal karena masuk jurang. Mujizat terjadi, keluarga saya, suami saya dan kedua anak saya selamat. Tidak ada yang luka. Suami saya hanya lecet di bagian tangannya. Padahal pintu bagian supir hancur sehingga pintu tidak bisa dibuka. Anehnya, mobil saya bagian depan bisa tersangkut ke bagian depan bis penumpang, sehingga mobil saya terseret dengan bis dan tidak masuk jurang. Kondisi bis pun tidak ada yang penyok, hanya tergores saja, sehingga berakhir dengan damai dan bis bisa melanjutkan perjalanan. Dan saya sekeluarga menunggu mobil pengganti dari asuransi kira-kira 1,5 jam, dan kami sekeluarga melanjutkan perjalanan ke Surabaya dan sampai di rumah dengan selamat. Praise the Lord. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami
yang sering kali meremehkan, merendahkan, bahkan meragukan kuasa Tuhan karena sibuk dengan pemikiran dan kekhawatiran kami sendiri melihat masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setia dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Ajarilah kami untuk tetap percaya dan tetap teguh yakin akan penyertaan dan kasih Tuhan yang abadi di saat menantikan jawaban Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.